Selamat datang di channel Ali Azhari. Kali ini saya akan menyampaikan jawaban lengkap untuk semua pertanyaan seputar stroke. Subscribe channel Ali Azhari untuk mendapatkan info terbaru seputar solusi hidup sehat dan lainnya yang akan saya bahas. Jawaban untuk pertanyaan: apa itu stroke dan apa penyebabnya? Penyakit stroke terjadi ketika suplai darah ke bagian otak berkurang karena penyumbatan atau ketika pembuluh darah di otak pecah. Serangan stroke dapat terjadi secara tiba-tiba dan harus ditangani segera karena dapat menjadi kondisi yang membahayakan. Jawaban untuk pertanyaan: stroke menyerang apa? Apa itu stroke? Stroke adalah gejala-gejala defisit fungsi saraf yang diakibatkan oleh penyakit pembuluh darah otak, bukan oleh sebab yang lain. Gangguan fungsi syaraf pada stroke disebabkan oleh gangguan peredaran darah otak non-traumatik. Jawaban untuk pertanyaan: apa penyebab stroke di usia muda? Gaya hidup tidak sehat seperti merokok, mengonsumsi minuman keras, dan obat-obatan terlarang selain dapat merusak kesehatan dan menurunkan sistem imun juga dapat mencetuskan ciri-ciri stroke pada usia muda. Jawaban untuk pertanyaan: kenapa tiba-tiba kena stroke? Serangan stroke bisa terjadi secara tiba-tiba akibat dari gangguan aliran darah karena adanya sumbatan atau pecahnya pembuluh darah tertentu di otak sehingga menyebabkan gangguan fungsi otak, baik sebagian atau menyeluruh. Penyakit ini berbahaya jika tak ditangani dengan segera. Jawaban untuk pertanyaan: stroke sering terjadi pada usia berapa? Stroke menjadi salah satu penyakit yang umum menyerang orang pada usia tua. Risikonya akan semakin meningkat pada orang yang berusia 55 tahun ke atas. Namun, tidak menutup kemungkinan jika penyakit ini juga bisa menyerang orang yang usianya lebih muda, contohnya remaja. Jawaban untuk pertanyaan: apa saja jenis-jenis stroke? Berdasarkan kondisinya, stroke terbagi atas dua jenis, yaitu stroke iskemik. Stroke iskemik adalah kondisi yang terjadi ketika aliran darah ke otak tersumbat atau menyempit karena pembekuan darah. Stroke hemoragik. Jawaban untuk pertanyaan: stroke ringan itu seperti apa? Kelumpuhan pada salah satu sisi tubuh, seperti wajah, lengan, atau kaki. Cara berbicara menjadi kacau, cadel, dan tidak jelas. Kebingungan atau kesulitan memahami perkataan orang lain. Pandangan mata kabur atau bahkan mengalami kebutaan di salah satu atau kedua mata. Jawaban untuk pertanyaan: apa obat gejala stroke? Obat stroke di apotek. Obat antiplatelet. Obat antiplatelet adalah obat yang mungkin akan diberikan kepada Anda setelah Anda mencari perawatan medis saat mengalami stroke ringan. Antikoagulan. Statin. Heparin. Obat trombolitik. Jawaban untuk pertanyaan: apakah stroke bisa diurut? Pada dasarnya, pijat merupakan cara yang aman dilakukan untuk pasien stroke dan sudah cukup banyak diterapkan dalam proses rehabilitasi pasien pasca stroke. Pijat dapat meningkatkan sirkulasi darah serta merangsang sel otot dan saraf. Jawaban untuk pertanyaan: apakah kurang tidur bisa menyebabkan stroke? Orang yang terbiasa tidur kurang dari 8 malam memiliki risiko terkena stroke. Risiko yang dimaksud tersebut mengartikan jika orang yang terbiasa begadang memiliki kemungkinan 4 kali lebih tinggi dibandingkan orang yang tidurnya teratur. Jawaban untuk pertanyaan: apakah stroke bisa sembuh dengan sendirinya? Meski tergolong sebagai penyakit yang bisa mengancam nyawa, akan tetapi pasien stroke tetap bisa sembuh total. Kuncinya adalah dengan melakukan perawatan secepat mungkin setelah gejala awal terjadi.
Sebab golden period untuk perawatan stroke adalah selama 4,5 jam pertama setelah gejala awal muncul. Jawaban untuk pertanyaan, makanan apa saja yang bisa menyebabkan stroke? Makanan penyebab stroke yang wajib dihindari. Makanan kemasan. Dilansir dari Healthline, makanan instan dalam kemasan menjadi pantangan para penderita stroke. Makanan tinggi gula. Makanan tinggi garam. Makanan dengan kandungan lemak jenuh dan trans. Jawaban untuk pertanyaan, bagaimana cara pencegahan penyakit stroke? Tips mencegah penyakit stroke. Hindari asap rokok. Tingkatkan konsumsi sayur buah. Cek kesehatan secara rutin. Berolahraga secara teratur seperti aerobik minimal 3 kali seminggu. Kurangi makanan asin dan bergaram. Jawaban untuk pertanyaan, kapan stroke menyerang? Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke bagian otak terganggu atau berkurang, sehingga jaringan otak tidak bisa mendapatkan oksigen dan nutrisi yang dibutuhkannya. Akibatnya, sel-sel otak akan mulai mati dalam beberapa menit. Jawaban untuk pertanyaan, apa pantangan orang stroke? Pantangan makanan penderita stroke lainnya adalah makanan yang mengandung lemak jahat. Lemak jahat terdiri dari lemak jenuh dan lemak trans. Lemak jenuh dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat, LDL, di dalam tubuh. LDL yang berlebih di dalam tubuh dapat mengakibatkan penumpukan lemak di arteri. Jawaban untuk pertanyaan, apa beda stroke kanan dan kiri? Sama dengan namanya, stroke sebelah kanan berarti ada gangguan terhadap pembuluh darah yang berdampak pada kerusakan sel-sel otak sebelah kanan. Kemudian gangguan pada pembuluh darah yang mengakibatkan kerusakan pada sel-sel otak sebelah kiri dinamakan dengan jenis stroke sebelah kiri. Jawaban untuk pertanyaan, apa saja gejala stroke pada wanita? Gejala stroke pada wanita. Mati rasa atau lemah di sebagian wajah, lengan, atau kaki. Susah bicara atau memahami ucapan. Gangguan penglihatan. Susah berjalan karena koordinasi tubuh terganggu. Sakit kepala parah tanpa sebab jelas. Badan terasa lunglai. Bingung atau mengalami masalah daya ingat. Kelelahan akut. Jawaban untuk pertanyaan, kenapa stroke tidak bisa sembuh total? Faktor-faktor utama yang mengganggu pemulihan stroke adalah tekanan darah tinggi, merokok, dan fibrilasi atrium. Oleh karena itu, hindari hal-hal yang bisa memicu ketiganya faktor tersebut agar peluang untuk sembuh dari stroke semakin besar. Jawaban untuk pertanyaan, stroke sampai stadium berapa? Stroke terdiri dari 3 stadium, yaitu stadium akut, stadium recovery, dan stadium residual, Junaidi, 2006. Pada stadium akut terjadi oedema cerebri yang ditandai dengan abnormalitas dari tonus yaitu flagcit, berlangsung antara 1-3 minggu dari waktu terjadinya serangan. Jawaban untuk pertanyaan, apakah bahaya penyakit stroke? Semua jenis stroke pada dasarnya berbahaya, namun ada beberapa jenis di antaranya menyebabkan kecacatan berat dan atau berujung pada kematian. Stroke secara umum dibagi menjadi 2 jenis yaitu stroke iskemik dan stroke hemoragik. Jawaban untuk pertanyaan, penyakit stroke apa yang paling berbahaya? Stroke hemoragik sangat berbahaya karena darah di dalam otak kadang-kadang dapat menyebabkan komplikasi lebih lanjut, seperti hidrosefalus, peningkatan tekanan intrakranial, dan kejang pembuluh darah. Jawaban untuk pertanyaan, apakah berjemur bisa menyembuhkan stroke? Dengan berjemur, kesehatan pembuluh darah akan cenderung lebih baik. Tentu, nutrisi yang ada di dalam tubuh bisa terserap dengan lebih baik sehingga gejala stroke bisa dicegah. Jawaban untuk pertanyaan, berapa lama sembuh dari stroke? Waktu pemulihan setelah stroke dapat berbeda-beda pada setiap orang, mulai dari beberapa minggu, beberapa bulan, hingga beberapa tahun.
Beberapa orang dapat pulih sepenuhnya, namun beberapa orang lainnya dapat memiliki kecacatan yang menetap bahkan hingga seumur hidup. Jawaban untuk pertanyaan, apakah telur baik untuk penderita stroke? Makan 1 telur setiap hari dapat mencegah stroke. Penelitian tersebut menemukan bahwa orang yang mengonsumsi 1 butir telur setiap hari mengalami penurunan risiko penyakit stroke hingga 12% dibandingkan orang yang hanya mengonsumsi kurang dari 2 butir telur per minggu. Jawaban untuk pertanyaan, apakah penderita stroke boleh minum teh? Konsumsi teh sebanyak 1-3 cangkir sehari bisa menurunkan risiko stroke secara optimal. Jawaban untuk pertanyaan, buah apa yang bagus untuk penderita stroke? Di antara banyaknya jenis buah, berikut adalah yang paling dianjurkan untuk penderita stroke. 1. Alpukat. Buah yang satu ini juga dipercaya dapat membantu menurunkan kadar kolesterol di dalam tubuh. 2. Tomat. Sering dianggap sebagai sayur, tomat justru merupakan buah yang dianjurkan untuk penderita stroke. 3. Buah naga. Jawaban untuk pertanyaan, bolehkah penderita stroke makan gorengan? Makanan yang berminyak ini banyak mengandung lemak trans. Jenis lemak ini bisa meningkatkan banyak risiko penyakit. Terlebih bagi penderita stroke yang hanya akan memperlambat penyembuhan. Jawaban untuk pertanyaan, kenapa penderita stroke sering marah? Penderita stroke sering marah karena kecewa dan depresi dengan kondisinya. Penderita stroke mungkin juga telah kehilangan beberapa kemampuan untuk mengontrol emosinya. Jika perlu, beri sedikit waktu untuk sementara sehingga kedua pihak dapat meredakan emosi. Jawaban untuk pertanyaan, gejala stroke harus ke dokter apa? Bila ada orang dengan gejala awal stroke, segeralah dibawa ke RS terdekat dan diutamakan mempunyai dokter spesialis neurologi, saraf. Pertolongan yang cepat dan akurat harus segera dilakukan untuk menghindari kematian dan kecacatan menetap pada pasien stroke. Jawaban untuk pertanyaan, kenapa pasien stroke tidak boleh duduk? Posisi duduk tegak mungkin dibatasi pada beberapa pasien stroke karena posisi ini mengurangi aliran darah dan oksigen menuju otak, padahal otak sedang sangat membutuhkan oksigen. Sehingga untuk mengatasi ini, dokter biasanya meminta pasien berbaring sedatar mungkin hingga kondisinya stabil. Jawaban untuk pertanyaan, susu apa untuk penderita stroke? Merek susu untuk penderita stroke. 1. Pepti Brand. Merek susu yang dikhususkan untuk kebutuhan medis ini mempunyai berbagai kandungan gizi lengkap, mulai dari vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin C, magnesium, seng, omega-3, fosfor dan lain sebagainya. 2. Entramix. Jawaban untuk pertanyaan, apakah kopi baik untuk penderita stroke? Kopi sendiri dapat merangsang susunan saraf pusat, otak, sistem pernapasan, serta jantung dan pembuluh darah, akibatnya tubuh menjadi segar dan tidak mudah mengantuk. Selain itu, dengan mengkonsumsi kopi juga terbukti dapat menurunkan risiko terjadinya penyakit stroke. Jawaban untuk pertanyaan, apakah penderita stroke harus minum obat seumur hidup? Pasien pun akan mengalami denyut jantung tak normal. Bahkan, dalam jangka panjang penggunaan obat ini dapat memicu penyumbatan pembuluh darah di sekitar otak. Pasien bukannya malah sembuh, tapi justru kena serangan stroke. Maka itu, pasien tidak disarankan minum obat pengencer seumur hidupnya. Jawaban untuk pertanyaan, makanan apa yang bagus untuk penderita stroke? Rekomendasi makanan untuk penderita stroke lainnya yakni asupan yang banyak mengandung kalium. Kalium penting untuk menjaga fungsi jantung dan melancarkan pembuluh darah agar tetap sehat. Makanan yang kaya akan kalium diantaranya pisang, aprikot, jeruk, melon, apel, kentang, ubi jalar, bayam, timun, dan tomat. Jawaban untuk pertanyaan, apakah bawang putih bisa mencegah stroke? Sebuah penelitian yang mengungkap,
konsumsi bawang putih sangat bermanfaat dalam melebarkan pembuluh darah, sehingga dapat mencegah terjadinya stroke iskemik. Jawaban untuk pertanyaan, apakah penderita stroke boleh makan tahu tempe? Bahan makanan yang dianjurkan dikonsumsi bagi penderita stroke diantaranya sumber karbohidrat berupa kentang, ubi, beras, dan tapioka, sumber protein hewani seperti ikan, telur ayam, daging sapi dan ayam tanpa kulit, sumber protein nabati seperti tahu dan tempe, sayuran, buah-buahan. Jawaban untuk pertanyaan, apakah penderita stroke boleh makan pisang? Jawabannya iya. Kabar baik bagi para pencinta buah pisang. Pasalnya, buah yang kaya akan kandungan potasium ini disebut bisa membantu menurunkan risiko stroke. Jawaban untuk pertanyaan, apakah madu baik untuk penderita stroke? Orang yang mengalami stroke dapat menggunakan obat alami. Salah satunya yaitu madu. Jawaban untuk pertanyaan, sayuran apa saja untuk penderita stroke? Beberapa buah dan sayur yang direkomendasikan untuk pasien stroke adalah kentang, pisang, tomat, kedelai, melon, dan bayam. Buah-buahan dan sayuran tersebut memiliki kandungan yang mampu mempertahankan tekanan darah di mana hal tersebut menurunkan risiko serangan stroke. Jawaban untuk pertanyaan, apa yang harus dilakukan setelah stroke? Tips merawat pasien pasca stroke di rumah. Ajak pasien untuk bergerak. Bantu latihan berjalan dan menelan. Ajak bicara. Latih kesehatan otaknya. Hindari memberikan kasur empuk karena dapat membuat otot-otot tubuh mengalami kelemahan kekuatan otot. Ciptakan lingkungan yang aman. Jawaban untuk pertanyaan, apakah YG kena stroke bisa minum obat paracetamol? Konsumsi obat paracetamol saat nyeri sesuai dosis anjuran. Obat ini aman untuk penderita stroke. Jawaban untuk pertanyaan, apakah penderita stroke bisa sembuh total? Meski tergolong sebagai penyakit yang bisa mengancam nyawa, akan tetapi pasien stroke tetap bisa sembuh total. Kuncinya adalah dengan melakukan perawatan secepat mungkin setelah gejala awal terjadi. Sebab golden period untuk perawatan stroke adalah selama 4,5 jam pertama setelah gejala awal muncul. Jawaban untuk pertanyaan, apakah orang stroke mudah menangis? Beberapa pasien mengalami kesulitan dalam mengendalikan mood dan emosi yang bisa berubah secara mendadak atau biasa dikenal dengan emotionalis, emotional lability. Hal ini kadang membuat pasien stroke mudah tersinggung, tiba-tiba menangis, tertawa bahkan marah tanpa ada alasan yang jelas. Jawaban untuk pertanyaan, apakah penderita stroke susah tidur? Stroke dapat menjadi salah satu faktor risiko terjadinya insomnia, susah tidur, karena gangguan pada pusat tidur. Terjadinya insomnia tentu akan sangat mempengaruhi kualitas hidup bagi pasien. Cobalah berkonsultasi ke dokter untuk mengatasi insomnia tersebut dan pasien dapat beristirahat. Jawaban untuk pertanyaan, apakah kesemutan bisa menyebabkan stroke? Sering kesemutan bisa menjadi gejala awal stroke. Spesialis saraf dari Stroke Center Brawijaya Hospital Dr. M. Arif Rahman, SPS mengatakan kesemutan yang menjadi gejala awal stroke sangat khas cirinya jika dibandingkan dengan kesemutan biasa. Jawaban untuk pertanyaan, apakah penderita stroke boleh makan mie instan? Pantangan makanan penderita stroke yang pertama yaitu makanan instan. Makanan instan tidak dianjurkan untuk penderita stroke. Pasalnya, kebanyakan makanan instan dalam kemasan mengandung natrium nitrat dan nitrit. Jawaban untuk pertanyaan, kenapa orang stroke susah makan? Pada stroke, gangguan menelan bisa terjadi apabila mengenai area otak yang mengatur fungsi menelan, yakni di korteks, lapisan luar, dan batang otak. Gangguan juga bisa terjadi bila saraf-saraf atau otot yang terlibat dalam proses menelan mengalami kerusakan. Lebih dari 50% penyintas stroke mengalami gangguan ini. Jawaban untuk pertanyaan, apakah rokok dapat menyebabkan stroke?
merokok memiliki hubungan yang sangat erat dengan risiko stroke. Kebiasaan ini disebut dapat meningkatkan risiko stroke hingga 2 kali lipat dengan menaikkan tekanan darah dan mengurangi oksigen di darah. Jawaban untuk pertanyaan, berapa persentase kesembuhan stroke? Dr. JB Suharjo B. Cahyono, SP, PD, dalam bukunya Gaya Hidup Penyakit Modern, 2008, menjelaskan pada stroke iskemik, harapan untuk hidup lebih kurang sekitar 80%, sedangkan pada stroke hemoragik sekitar 50%.